Saudara, media Iran hari Minggu kemarin merilis sebuah video yang memperlihatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam video yang dirilis Mer News ini, Mojtaba terlihat tengah menghadiri kegiatan atau mengajar kajian. Mojtaba sempat dikabarkan mengalami cedera parah akibat serangan Amerika Serikat saat awal perang Iran-Amerika pada Maret lalu. Sejak itu ia tidak pernah terlihat di depan umum lagi. Ia hanya berkomunikasi melalui pernyataan tertulis. Melalui siaran televisi, Iran menunjukkan bagian dalam kapal yang diklaim telah dicegat Garda Revolusi Islam Iran IRGC di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberikan pernyataan rinci terkait pencegatan kapal tersebut. Sebelumnya Iran sempat mengakui menembak sejumlah kapal yang menggunakan rute di luar ketetapan otoritas Iran. Iran bilang kapal-kapal tersebut tak patuh meski telah berulang kali mendapatkan peringatan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung upaya baru untuk bicara dengan Amerika Serikat. Menurut Pezeshkian, Teheran perlu memanfaatkan kekuatan nasional untuk capai kesepakatan tanpa mengorbankan hak warga Iran, sekaligus memecah kebuntuan dengan Washington. Pezeshkian tetap mendukung nota kesepahaman MOU Islamabad beberapa waktu lalu, meski ia menilai Washington gagal memenuhinya. الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم. Beberapa waktu terakhir ini Iran selalu menegaskan pihaknya tidak bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Namun Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian kini mendorong untuk bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Akankah ini bisa segera mengakhiri konflik? Kita bahas bersama pakar hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jakatriana. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mas, sehat selalu. Sehat selalu Pak Heri. Pak Heri, Presiden Iran mendorong negosiasi dengan Amerika lagi. Bagaimana Anda menganalisis pernyataan ini dan bagaimana peluangnya? Saya kira pertama itu adalah hal yang menjadi hal yang paling visible untuk dilakukan. Kenapa? Karena jalur diplomatik itu intinya adalah mencari celah untuk win-win solutions daripada penggunaan kekerasan bersenjata yang membawa dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial budaya yang begitu besar. Kalau kita lihat situasinya saat sekarang, para pihak itu sebenarnya ingin ketemu, ingin deals supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Dan waktu adalah senjata yang saat sekarang itu menjadi senjata di antara keduanya untuk dapat menegosiasikan kepentingan-kepentingan mereka yang dapat difasilitasi untuk menghentikan konflik. Saya kira jalur diplomasi yang dikembangkan oleh Presiden Pezeshkian ini menjadi sebuah alternatif baru untuk mencari celah supaya tidak terjadi kehancuran yang lebih besar. Tapi masalahnya saat sekarang adalah ini adalah jalur secara resmi yang digunakan oleh Presiden, tetapi jalur strategis itu kan harus memperoleh persetujuan dari Mojtaba Khamenei yang ini menjadi sebuah kebuntuan-kebuntuan yang menjadi masalah internal di Iran. Di Amerika Serikat pun kalau kita lihat juga terjadi kubu-kubu yang bisa menghambat terjadinya kesepakatan deal antara Amerika dengan Iran saat sekarang. Saya kira masalahnya adalah waktu dan juga adalah masalah internal di masing-masing negara. Oke, lalukah adakah syarat yang kira-kira bisa diajukan oleh Teheran dalam hal Iran untuk Amerika Serikat, dan bukan hanya syarat tapi syarat yang logis bisa diterima oleh Iran, Pak Heri? Yang pertama adalah terkait dengan determinasi adanya zero enrichment. Saya kira ini juga menjadi sebuah hal yang menjadi kebutuhan Iran yang sangat-sangat eksistensial yang selalu dinegosiasikan. Yang kedua saya kira adalah bagaimana membuka akses terhadap kepatuhan isu pengayaan nuklir di Iran yang bisa diakses, bisa dilihat oleh banyak kalangan, oleh masyarakat internasional bahwa itu tidak dipergunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Saya kira ini juga menjadi hal yang harus disampaikan oleh Iran sebagai satu bentuk diplomasi internasional. Yang ketiga, saya kira apa yang dilakukan oleh IAEA membuka akses itu menjadi penting supaya apa yang dilakukan di dalam diplomasi itu dipercaya oleh publik. Itu dari sisi Iran. Saya kira dari sisi Amerika
itu juga menjadi sebuah hal yang harus kita lihat bahwa kepentingan Amerika terhadap nuklir ini juga menjadi ambang Oke. batasnya itu kan sampai pada 60%. Nah ini yang harus juga dijawab oleh Iran untuk bisa mengalah, untuk memperoleh kemenangan-kemenangan yang dealnya itu bisa menguntungkan oleh dua belah pihak. Oke, tapi begini Pak Heri, ada informasi yang juga berkembang bahwa sebagian pejabat di Iran menyebut tidak mau bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Anda melihat apakah ini ada perbedaan sikap di antara para pejabat Iran dengan munculnya perbedaan pendapat seperti ini? Saya kira ini hal yang wajar untuk mencari sekali lagi pole position yang paling menguntungkan buat Iran. Saya kira ini juga untuk buying time, mengulur waktu terkait dengan seni diplomasi yang ini digunakan oleh Iran sebagai satu bentuk untuk buying time, mengukur kemampuan Amerika bertahan. Saya kira saat sekarang kondisi Iran itu adalah dalam situasi tertekan, maka tekanan ini adalah bagaimana menggunakan buying time terkait dengan hal yang dinegosiasikan untuk memperoleh kesepakatan yang paling baik dengan Amerika. Oke. Ini adalah hal yang sedang dikembangkan oleh Iran sebagai satu bentuk seni diplomasi sambil menunggu oleh Iran. Pernyataan formal saya kira biasa, tetapi kenyataannya mereka tetap bicara, tetap melakukan komunikasi untuk mengkomunikasikan kepentingannya. Itu hal yang biasa di depan terlihat seperti itu. Nah, kalau bicara pemerintahan Iran, bukan hanya presiden, ada juga pemimpin tertinggi, Mojtaba Khamenei. Kalau presiden presiden Iran kemarin, Masoud Pezeshkian, diinformasikan baru saja bertemu dengan Mojtaba Khamenei. Nah, kira-kira Mojtaba akan setuju dengan usulan presiden Iran ini? Saya kira ini yang perlu kita lihat secara seksama. Bagaimana saat sekarang keuntungan dalam segi kesatuan antara presiden dengan pemimpin tertinggi itu terjalin komunikasi yang baik. Ini menjawab keraguan yang selama ini terjadi bahwa antara presiden dengan pemimpin tertinggi terjadi sumbatan-sumbatan komunikasi yang membuat Amerika itu tidak percaya bahwa kontingen yang dikirim oleh presiden itu tidak bisa memutuskan keputusan di level strategis. Saya kira ini menjadi sebuah sinyal yang bisa dimaknai dua hal. Pertama, secara internal ini menguatkan kesatuan, kondusivitas di internal. Lalu yang kedua, memberi sinyal kepada Amerika bahwa kedua belah pihak yang bisa memutuskan strategis telah bertemu dan semoga ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dieksekusi di dalam diplomasi antara Iran dengan Amerika. Baik, terima kasih pandangannya pakar hukum internasional dari UGM, Heribertus Jaka Triana di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu, Pak Heri. Sehat selalu, Pak. Selamat malam.